Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Semangat untuk belajar pada hari ini ya. Insya Allah pada hari ini ibu akan menampilkan media pembelajaran kita mengenai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi yang akan ibu paparkan yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus anak ibu ketahui, yang pertama KD 3.9 yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian KD 4.9 yaitu membahas menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak ibu ketahui, yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran melalui problem-based learning dengan diskusi, menggali informasi, peserta didik dapat mengkategorikan alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia dengan benar. Berikutnya, setelah melaksanakan pembelajaran melalui problem-based learning dengan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Jadi, pada kesempatan kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, sekarang kita lihat materi pembelajaran kita yaitu alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori. Kita lihat yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau dari Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari orang Arab atau orang Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini juga didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamkah atau Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kita lihat ada teori yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Hussein Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Nah, itu mengenai teori Persia. Kemudian ada lagi teori yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada abad ke-9. Dalam hal ini, etnis Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara atau Indonesia bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Nah, itulah teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 ya. Sekarang kita lihat strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, ada beberapa strateginya. Kita lihat ya, yang pertama yaitu strategi perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi sampai ke-16 Masehi. Sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India
turut berdatangan untuk berniaga atau berdagang ya. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga perdagangan yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuk Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi, sehingga para pedagang memiliki peranan penting dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Itu strategi perkembangan Islam di Indonesia menurut strategi perdagangan. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu strategi menurut pernikahan. Kita lihat para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia. Jadi para pedagang yang tadi dari strategi perdagangan mereka banyak yang bermukim ke Indonesia. Sehingga dari mereka yang bermukim di Indonesia tersebut, mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Pernikahan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana para pedagang kala itu dia menikah dengan masyarakat pribumi, kemudian masyarakat pribumi sudah banyak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan di dalam Islam dijelaskan kalau orang Islam tidak boleh menikah dengan orang non-Islam. Jadi dengan pernikahan ini orang yang menikah dengan para bangsawan atau para pedagang, mereka harus beragama Islam. Jadi dari pernikahan itu banyak dari keturunan mereka yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu kita lihat pernikahan antara Maulana Ishaq dan putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri, yang salah satunya Wali Songo. Yang ketiga, kita lihat dari strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid-murid diajarkan berbagai macam ilmu sehingga menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Setelahnya mereka pun menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya, meluas ke berbagai daerah di Nusantara. Pada saat itu pondok pesantren didirikan oleh guru, ulama, juga kiai. Misalnya Sunan Gresik yang diyakini sebagai orang yang pertama kali membangun pesantren di tanah Jawa. Itulah salah satu strategi pendidikan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Berikut yang keempat, yaitu strategi penyebaran agama Islam melalui kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat menyukainya. Contoh atau misalnya Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa dengan menggunakan salah satu budaya Jawa, yakni pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga sangat mahir memainkan wayang dan memasukkan unsur dan nilai-nilai keislaman dalam cerita wayang. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenal Islam dan tertarik dengan Islam tersebut. Berbagai kesenian dan kebudayaan lain yang dijadikan media penyebaran Islam antara lain yaitu seni ukir, gamelan, dan seni suara suluk. Itulah materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi ada 2 materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini.
Yang pertama yaitu alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, strategi perkembangan Islam di Indonesia. Semoga anak ibu bisa memahami materi kita ini dan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.